Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Altaf, dan di sini kita bakal bahas soal tentang materi statistika minggu ke-13, yaitu tentang visualisasi data. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke pembahasan soalnya. Nah, di soal pertama, soalnya itu bentuk visualisasi data berupa layer yang menampilkan informasi dari data yang dimiliki secara real-time merupakan bentuk visualisasi. A. Diagram, B. Dashboard, C. Infographics, dan D. Chart. Nah, jadi bentuk visualisasi itu ada 3 ya teman-teman, diagram, dashboard, dan infographics. Nah, jadi yang D itu bukan merupakan bentuk visualisasi dan bukan merupakan bentuk jawabannya. Nah, diagram sendiri itu bentuknya berupa chart, kayak bar chart, pie chart, atau histogram, atau scatter plot, dan lainnya. Kayak grafik gitu. Nah, kalau dashboard, itu ialah layar yang menampilkan data informasi secara real time. Nah, untuk infographics, itu merupakan gabungan dari teks dan diagram. Teks di sini berfungsi untuk memperjelas informasi yang ada pada grafik diagram di infographics tersebut. Jadi untuk nomor 1 itu sudah jelas ya, jawabannya adalah dashboard. Nah, untuk soal selanjutnya, soal nomor 2. Di sini kita ada soal benar salah. Soalnya itu peranan visualisasi pada saat proses analisis data dilakukan yaitu untuk meringkas informasi pada data besar, memudahkan penyampaian informasi, dan membantu pembuat keputusan untuk memahami apa yang sedang atau telah terjadi. Nah, ini penjelasan ini benar atau salah nih? Nah, jadi peranan visualisasi pada proses analisis data itu ada 2 ya, itu selama proses analisis data berlangsung dan setelah proses analisis data. Nah, untuk selama proses analisis data itu peranannya itu ada memahami karakteristik perilaku data yang dimiliki, seperti mendeteksi adanya anomali data, data-data ekstrim, dan sebagainya. Lalu, untuk mengarahkan pendalaman-pendalaman analisis data atau elaborasi, dan membangkitkan ide baru pada analisis data. Lalu, setelah proses analisis data, peranan visualisasi yaitu sebagai meringkas informasi pada data besar sehingga mudah melihat pola pada data dan memahami ceritanya. Lalu, untuk memudahkan penyampaian informasi sehingga lebih cepat menyusun aksi, membantu pembuat keputusan memahami apa yang sedang atau telah terjadi, mengarahkan audiens untuk fokus pada hal yang dituju untuk diperhatikan, dan juga menyibak informasi yang tidak terlihat sebelumnya. Nah, di soal nomor 2 ini, penjelasannya itu ialah pada saat proses analisis data. Nah, pada saat proses analisis data ini, maksudnya selama proses analisis data berlangsung. Nah, di sini dia menjelaskan kalau untuk meringkas informasi data besar, memudahkan penyampaian informasi, dan membantu pembuat keputusan untuk memahami apa yang sedang telah terjadi. Nah, peranan yang 3 ini itu bukan termasuk ke dalam peranan pada saat proses analisis data, melainkan peranan setelah proses analisis data. Jadi untuk soal nomor 2, jawabannya adalah B. Salah ya teman-teman. Nah, kalau nomor 2 udah jelas, kita ke nomor 3. Nah, di soal nomor 3, itu ada coba diagram. Diagram di samping termasuk ke dalam jenis visualisasi data berdasarkan. Nah, di samping ini kan ada diagram histogram tentang tinggi pohon ceri hitam. Nah, diagram
histogram ini termasuk ke dalam visual data berdasarkan apa nih? Berdasarkan besaran perbandingannya, proporsi, sebaran data dan perbandingannya, atau data tren. Nah, jawabannya itu ialah C ya, sebaran data dan perbandingannya. Untuk besaran dan perbandingannya, visualisasi yang cocok itu ialah bar chart ataupun lollipop chart. Untuk proporsi, visualisasi yang biasa digunakan itu pie chart atau donut chart, atau juga tree map chart. Nah, untuk data trend itu visualisasi yang biasa digunakan adalah line chart atau time series plot. Dan untuk histogram itu merupakan termasuk ke dalam sebaran data dan perbandingannya. Lalu diagram lainnya itu visualisasi yang biasa digunakan adalah density plot, box plot, violin plot, dan sebagainya. Begitu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ada contoh diagram yang termasuk ke dalam jenis visualisasi data berdasarkan hubungan antar variabel adalah A. Bubble chart, B. pie chart, C. thematic map, dan D. network diagram. Nah, berdasarkan hubungan antar variabel. Visualisasi data berdasarkan hubungan antar variabel. Ini berarti terdapat lebih dari satu variabel dalam grafik tersebut. Nah, yang biasa digunakan untuk lebih dari satu variabel itu ialah scatter plot, tapi di pilihannya nggak ada nih. Nah, selain scatter plot, ternyata ada lagi nih yang biasa digunakan itu, yaitu bubble chart. Nah, jadi jawaban untuk nomor 4 adalah bubble chart. Lalu, pie chart itu udah yang dibilang tadi. Pie chart itu visualisasi untuk proporsi. Lalu ada thematic map. Nah, thematic map ini itu termasuk ke dalam jenis visualisasi geospasial. Dan lalu ada network diagram, itu termasuk ke dalam visualisasi aliran atau jaringan. Begitu teman-teman. Nah, terus lanjut ke nomor 5. Nomor 5 ada soal benar salah. Dan ini kayaknya soal terakhir ya. Soalnya ada garis merupakan salah satu unsur utama dari suatu grafik yang digunakan untuk menghubungkan satu titik amatan dengan amatan lainnya, serta berguna untuk memperlihatkan tren perubahan. Nah, di penjelasannya, jadi unsur utama grafik itu ada 5, yaitu posisi, simbol, garis, ukuran, dan warna. Jadi garis merupakan salah satu unsur utama dari suatu grafik, itu benar. Nah, garis ini berguna untuk menghubungkan satu titik amatan dengan amatan lain. Dan ini benar. Lalu berguna untuk memperlihatkan tren perubahan, biasanya pada line chart. Nah, dan ini juga benar. Jadi, jawabannya itu benar ya. Nah, selain itu, garis ini jika ke kanan atas, dia menggambarkan peningkatan. Sedangkan ke kanan bawah itu merupakan penurunan. Biasanya digunakan pada peta dan diagram jaringan. Nah, selain garis, tadi ada posisi, simbol, ukuran, dan warna. Posisi itu digunakan untuk merepresentasikan nilai amatan yang berbeda dengan penempatan amatan yang berbeda. Nah, terus ada simbol. Simbol itu biasanya digunakan di tipe ordinal. Lalu ada ukuran. Ukuran itu ialah unsur yang menempel pada unsur lain. Nah, dia nih bisa ukuran besar kecil titik plot tebaran, ukuran juring pada pie chart, ukuran ketinggian barang, ataupun bisa ketebalan garis. Terus terakhir ada warna. Warna itu bisa mewakili satu nilai data. Kalau di data terurut biasanya digunakan gradasi warna dan lain sebagainya. Nah, karena ini soal terakhir, berarti
Terima kasih sudah menonton video pembahasan statistika ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like videonya dan subscribe channel Pintar PKU. Sampai jumpa lagi. Dadah!